Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Dukung Ganjar Nyapres ya, tokoh senior PDP di Nganjuk yang mengatakan bahwa selama ini yang dipilih calon yang tidak diajukan oleh rakyat. Ini sudah mulai ada curhatan dari internal sendiri begitu ya. Jadi kenapa begitu? Ya seolah-olah ya masyarakat menginginkan Trah Soekarno, Puan Maharani, bukan Ganjar begitu. Apakah desakan-desakan inilah yang kemudian Pak Jokowi menang begitu kan? Karena sejak awal Pak Jokowi sudah mengendorse Pak Ganjar begitu. Sedangkan mungkin ya Puan ya di situ waktu deklarasi, waktu pengumuman ya seolah-olah wajahnya gimana begitu ya. Tetapi itulah Ibu Megawati ternyata juga bisa didikte oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Walaupun yang mengumumkan itu adalah Ibu Mega begitu. Jadi ini menarik sekali begitu kan ya. Bahkan dari dulu ya dari pihak PDIP sendiri dari kubu Puan Maharani sudah nggak kelihatan apa komentarnya begitu ya. Tetapi ini sangat menarik. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Dukung Ganjar Nyapres, tokoh senior PDIP Nganjuk ya. Selama ini yang dipilih calon yang tidak diajukan rakyat ya. Bisa jadi cerminan suara arus bawah yang gregetan dengan kepemimpinan ketua partainya daripada mending ya itu. Nah, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Warga PDP itu maunya Mbak Puan. Itulah sebabnya ada Dewan Kolonel yang melakukan perlawanan Pak Ganjar ya pada Ganjar dengan mengungkap kegagalan Ganjar sebagai gubernur. Ya, Pak Bambang Trimedia ini sudah mengatakan dengan data begitu kan. Apa prestasi Pak Ganjar selama 8 tahun begitu ya? Itu menunjukkan bahwa itu benar begitu. Dari angka wadas, angka kemiskinan, banjir dan sebagainya ya belum menunjukkan Pak Ganjar itu berhasil di situ begitu. Ini mungkin kalah ya survei kali ini ya, mulai ada percikan dan gesekan kecil-kecilan. Kalau besar mungkin masih di ya pada ngeri-ngeri sedap ya. Jadi partai PDIP itu bisa saja seperti itu begitu kan. Nah, dengan kalkulasi politik sangat disayangkan sekali sebenarnya. Inilah di demokrasi kita begitu. Dari dulu saya mengerti bahwa Mbak Puan itu sebagai Trah Soekarno bukan soal kalah atau menang, tetapi diharapkan menang begitu kan. Jadi Trah Soekarno itu ini kesempatan emas untuk melanjutkan ya apa yang terjadi selama ini begitu. Mengukur kepemimpinan Trah Soekarno yang ada di Indonesia begitu ya. Ini sangat memungkinkan Mbak Puan juga bisa terjadi menang, apalagi ya membentuk koalisi besar di situ lalu bergandeng dengan Pak Prabowo begitu kan ya. Itu boleh-boleh aja di situ begitu. Didiamkan saja nanti juga meledak sendiri ini ya. Nasib Indonesia ke depan hanya ditentukan oleh seorang ketua partai. Itu kader kok nurut aja sih ini. Ya wajar lah, ini bukan kader tapi petugas partai begitu. Ketum abadi seumur hidup ya, kayak bapak seumur hidup ya, caleg ya, rujuk sama banteng. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi melihat perkembangan hari ini ya, apa yang diucapkan oleh Ibu Megawati ketika mengumumkan Pak Ganjar, orang akan berspekulasi biasa-biasa aja di situ begitu kan ya. Ketoh pada hakikatnya Pak Ganjar dianggap kalah begitu. Karena kan sudah ketinggalan jauh dari Anies Baswedan, makanya kemudian ya orang berspekulasi akan dukung Ganjar saja, oke lah, tidak menjadi masalah begitu ya. Bahkan katanya ada partai Hanura juga mendukung sekarang ini mengumumkan mendukung Pak Ganjar begitu. Ada yang berspekulasi seperti itu begitu. Tetapi dengan kenyataan inilah yang kemudian membentuk kolonel ini ya seolah-olah bagaimana sekarang kalau yang dipilih itu adalah Pak Ganjar begitu kan, begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu. Dukung Ganjar Nyapres, tokoh senior PDIP Nganjuk ya, sebut selama ini yang dipilih calon yang tidak diajukan rakyat. Jadi apakah dia mengkritik atau apa begitu kan? Tapi ini sangat menarik untuk kita telusuri begitu. Dari Kompas ya. Tokoh senior dari Partai Demokrasi Indonesia PDIP Perjuangan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Mohardijo ya bersama warga mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar untuk maju di Pilpres di 2024. Bahkan deklarasi ini dilakukan oleh Mohardijo bersama ribuan warga yang mengatasnamakan diri paguyuban sedulur Ganjar di Gedung Wanita Nganjuk ya pada hari Minggu. Bahkan Mohardijo menyebutkan deklarasi ini merupakan bagian dari hak rakyat ya.
Ini deklarasi dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo merupakan sebuah wujud hak rakyat ya, kata mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP ya Kabupaten Nganjuk itu usai deklarasi di Gedung Wanita Nganjuk ya. Ini bagian dari internal sendiri begitu ya. Bahkan Mohardico menuturkan selama ini rakyat hanya disuguhkan figur untuk dipilih saat pemilihan umum pemilu berlangsung ya. Namun rakyat lanjut dia tak pernah dilibatkan dalam proses pengajuan calon. Inilah kan ada curhatan-curhatan tersendiri di dalamnya begitu. Ternyata ya semua ditentukan oleh ketua partai begitu ya. Walaupun itu adalah rakyat menginginkan siapa si A, si B dan si C diabaikan begitu kan, tergantung siapa mereka begitu kan. Kan begitu logika-logika kita begitu. Jadi artinya selama ini kalau Ganjar yang diusung ya dari partai PDIP ya, inilah yang kemudian ya apakah selama ini ya yang paling menarik adalah apakah ini pilihan dari para penguasa begitu kan, atau ini pilihan Pak Jokowi yang disodorkan kepada Bu Mega begitu. Katanya terserah Bu Mega, tapi yang menyodorkan itu adalah bisa saja itu adalah Pak Jokowi begitu. Artinya kalau kita kalkulasi secara maksimal dalam pikiran-pikiran secara jernih bahwa ya Bu Mega ternyata nurut ya kepada Pak Jokowi begitu ya. Bahkan ya, namun rakyat lanjut dia tak pernah melibatkan dalam proses pengajuan calon. Selama ini ya kami sebagai rakyat tidak pernah mengajukan calon yang dipilih salah lalu calon yang diajukan oleh rakyat secara langsung. Oleh sebab itu ya rakyat hanya dihadapkan pada pemilihan yang sifatnya memilih kucing dalam karung. Dihadiri sejumlah kades pengamatan dari kompas.com deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Gedung Wanita Nganjuk dihadiri sejumlah kepala desa, bahkan kepala desanya sendiri gitu loh. Wah, ada apa begitu kan ya. Di antara ada kades ya Gejagan Dedi Nawan dan kades Chandri Yojo Roni Giat ya Barahmanto ya. Untuk diketahui Dedi Nawan juga menjabat sebagai ketua asosiasi ya kepala desa AKD Kabupaten Nganjuk ya. Bahkan sementara dalam kegiatan deklarasi ini Dedi Nawan yang menjadi koordinator paguyuban sedulur Ganjar Kabupaten Nganjuk. Padahal ya sebenarnya pejabat itu tidak boleh mengikut-ikut seperti ini begitu kan. Kok bisa kepala desa itu bisa ikut deklarasi di situ? Bayangkan bagaimana kalau Anies Baswedan ada kepala desa yang kemudian ikut kepada Anies Baswedan mendeklarasikan diri ya kepada Anies Baswedan ya. Wah, ramainya luar biasa begitu. Nah, ini ada kepala desa lalu kemudian ikut di paguyuban itu, paguyuban Pak Ganjar ya. Kemudian tidak menjadi masalah begitu kan. Ada apa begitu? Kok selalu Anies Baswedan yang dituduh seperti itu begitu kan. Jadi kan aneh, saya teringat dulu begitu ketika Anies Baswedan datang ya ada Pak Lurah yang ingin bersalaman kepada Anies Baswedan. Wah, ini ditahan oleh mereka begitu kan ya. Terus kemudian katanya ya karena memang ngefan kepada Anies Baswedan akhirnya mungkin ya kalau nggak salah kena sanksi atau apa begitu ya. Tetapi artinya itu digoreng habis-habisan oleh para cebong dan buzzer begitu. Ya, pada hakikatnya ya di sini ya biasa-biasa aja begitu ya. Ketika deklarasikan Ganjar begitu ya. Bahkan sedangkan Roni Giat Brahmoto yang memimpin deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo ya terkait keterlibatan para kades ini, Moharjito menyebut bahwa mereka mengatasnamakan diri sebagai rakyat, tidak mewakili jabatan dari pemerintah yang saat ini diemban. Ya sama aja begitu kan. Walaupun atas nama pribadi tapi mau tidak mau dia menggunakan kekuasaan sebagai kepala desa begitu. Itulah yang kemudian kenapa kepala desa yang hari ini begitu ya sering ikut serta dalam hal ini begitu. Bukankah dia membangun desanya sendiri begitu kan? Masih ikut-ikutan seperti ini. Toh walaupun ikut Ganjar ya setidaknya jangan diungkapkan kepada publik begitu kan, begitu logika kita begitu. Bahkan terkait keterlibatannya para kades ini, Moharjito menyebutkan bahwa mereka mengatasnamakan diri pribadi. Kami semua mengatasnamakan rakyat, bukankah rakyat ini dari berposisi pada struktur tertinggi di dalam tatanan demokrasi ini ya. Ya, tapi rakyat yang punya kekuasaan, kan begitu logika kita begitu kan. Jadi narasi-narasi yang dibangun mereka ya, walaupun dia dari kepala desa, ternyata dia adalah pendukung Pak Ganjar begitu kan. Ya, ini sangat menarik juga begitu kan ya. Seharusnya pejabat
pejabat negara itu tidak boleh melakukan seperti ini begitu. Kalau sekedar mendukung ya jangan sampai publik itu lalu kemudian dijadikan kekuasaannya dijadikan alat politik di situ begitu. Wallahu alam ya, tapi perlu diingat catatan demokrasi kita semakin kacau kalau seperti ini terus begitu. Apalagi di internal sendiri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.